Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Karena diduga menggoda istri orang, kaki seorang pria di Tarakan ditebas. Penyebab luapan lumpur di Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda diselidiki oleh tim gabungan. Persoalan sampah di Balikpapan dibahas oleh kalangan akademisi Indonesia. Sampah-sampah yang kerap terlihat hingga siang hari di Balikpapan inilah yang kini dibahas serius oleh kalangan akademisi. Itu terlihat dalam fokus diskusi yang digelar Senin siang. Pesertanya mulai dari akademisi, eksekutif, legislatif, dan aktivis. Tim kajian akademik dari Universitas Brawijaya Malang menyatakan, jika pihaknya sudah melakukan beberapa kajian terkait persoalan sampah. Kajian itu dilakukan untuk mendapatkan jawaban terkait persoalan sampah melalui diskusi tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan mengolah sampah menjadi barang bermanfaat. Kalau misalnya 1 meter kubik itu dikalikan, otomatis meter kubiknya lahan tadi semakin harus diolah. Jika volume tidak semua ke TPA, mungkin melalui RT, RW, desa, kecamatan. Nah, itu tergantung LH. Kami dulu sudah ngasih jalan keluar di Malang. Setiap desa harus punya mesin mengolah sampah. Sekarang ternyata sudah. Ya tergantung lagi kepala daerah. Politikanya tidak sanggup, terlalu cepat. Merubah mindset masyarakat untuk berpartisipasi untuk mengelola sampah terlalu cepat. Karena mendesak tahun depan ini sudah volumenya overload. Sehingga oke lah kalau gitu perlu penambahan. Silakan. Itu kan baru kajian akademik. Nah, terserah Bapak Dewan dengan nanti eksekutif mau nambah atau tidak. Sehingga kami ingin mengkaji di mana lokasi. Sementara Duta Lingkungan Hidup Balikpapan mengaku sudah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kesadaran warga terkait persoalan sampah. Diskusi semacam ini pun dinilai penting guna meningkatkan pengetahuan sekaligus memudahkan mereka saat memberikan imbauan kepada warga. Balikpapan pasti terkait infrastruktur yang sekarang digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Saya pasti tentunya udah mengkampen ke masyarakat Balikpapan terutama untuk generasi-generasi muda seperti generasi Alpha, generasi Z dan lain-lain. Dan juga kami juga perwakilan dari Duta Lingkungan Hidup sudah melakukan beraksi dan mengedukasi. Jadi selain mengedukasi, mengkampen ke masyarakat, kami juga sudah turun ke jalan atau sudah melakukan aksi dengan cara beach clean up di hari-hari besar lingkungan. Terus juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga komunitas yang lain. Persoalan sampah di Balikpapan mulai dirasakan seiring pertambahan jumlah penduduk secara mendadak imbas dari pemindahan ibu kota negara. Pemkot dituntut bekerja keras agar persoalan sampah bisa teratasi dengan segera. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Simulasi pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah ini berlangsung di Gedung Serbaguna Family Mart Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Simulasi ini melibatkan warga setempat dengan disaksikan oleh Bawaslu, TNI, Polri, dan sejumlah kalangan. Agar suasananya berjalan mirip pencoblosan sesungguhnya, setiap warga terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan identitas diri. Selanjutnya, calon pemilih ini harus menunggu giliran pencoblosan hingga panitia pemungutan suara memanggil namanya untuk mencoblos. Ketua KPU Bulungan menyatakan simulasi ini dinilai sangat penting. Dari kegiatan tersebut, KPU akan mudah melakukan evaluasi terkait hal yang perlu mendapat perhatian
Salah satunya yakni akses bagi penyandang kebutuhan khusus. Nanti juga seperti ini pun dimulai juga dari undangan. Ketika nanti kita mensimulasikan pemilih yang jumlahnya 600 orang ini bisa diatur ritme kedatangan, ritme pelayanan, ritme keluar, dan seterusnya. Itu yang pertama, termasuk nanti proses penghitungan suaranya. Kemudian yang kedua, tentu kita mau menguji coba prosesnya ketika misalnya ada pemilih disabilitas di dalam TPS itu. Apakah TPS yang dibangun oleh KPU itu bisa memungkinkan untuk ramah terhadap pemilih yang disabilitas. Pelaksanaan simulasi kali ini berjalan aman dan lancar. Mustafa melaporkan dari Bulungan, Kalimantan Utara. Media gathering atau undangan khusus kepada awak media ini digelar Bawaslu Balikpapan Senin siang. Kegiatan yang digelar jelang pelaksanaan pencoblosan pemilu serentak 2024 itu bertujuan untuk mengajak media sebagai sarana edukasi kepada masyarakat sekaligus ikut berperan mengawasi pelaksanaan pemilu. Komisioner Bawaslu Balikpapan Ahmadi Azizi menyatakan media memiliki peran penting dalam upaya menjaga suasana tetap tenang dan aman. Dari media juga setiap calon berkesempatan menyampaikan visi misinya. Moderator ya. Pertama-tama media juga berperan aktif dalam memberikan iklan media atau iklan pasangan calon yang dimulai nanti sebelum hari tenang atau 21 hari sebelum hari masa tenang. Nah, kemudian yang kedua adalah keterlibatan media juga dalam memberikan informasi kepada Bawaslu ketika ada hal-hal yang diduga ada pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada ini. Yang ketiga juga adalah bagaimana media memberikan edukatif atau memberikan peran aktif kepada masyarakat dalam pemberitaan yang imbang. Artinya imbang, adil, tidak hanya memberikan pemberitaan kepada calon tertentu. Untuk bagaimana bisa memenangkan proses demokrasi yang ada di Balikpapan. Bawaslu berharap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lahir di Sukoharjo, tanggal 19 Agustus, pernah belajar di SMA 1 Sukoharjo. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.